Wallahil azim, tidak ada kebencian saya sedebu pun kepada para habaib sekarang ini, ya, kecuali sebuah keikhlasan ingin berbagi. Kita diskusi, kita tukar pikiran. Mari kita telah kembali ayat-ayat Al-Quran yang selama ini dipegang oleh Ba'alawi. Ayat-ayatnya selama ini ditafsirkan berbeda oleh kelompok Ba'alawi, sehingga ini kalau tidak dibukakan secara terang benderang makna daripada ayat ini, sebagaimana saya katakan tadi, bahwa 50 tahun lebih ternyata doktrin ini masih eksis sampai sekarang, bahwa Habib yang berzina, berjudi dan sebagainya itu dia tetap suci karena ada darah Nabi. Ini kan bahaya, karena Nabi SAW sendiri pernah bersabda, "Lau ana Fatimah binta Muhammadin saraqat salaqatu yadaha." Seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, aku akan potong tangannya. Jadi tidak ada privilege buat keturunan Nabi. Sebagaimana yang Rasulullah SAW menyatakan, "La fadla li'arabiyyin 'ala ajamiyyin illa bitaqwa." Tidak ada kelebihan bangsa Arab dari yang bukan Arab kecuali takwa. Itu sangat-sangat relate dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Ketinggian derajatmu di sisi Allah adalah takwamu. Jadi dengan hati yang putih dan tulus, saya hanya ingin mengajak teman-teman dari Ba'alawi, para habaib, ya, mengkaji kembali ayat-ayat yang selama ini mereka menurut saya disalah tafsirkan, sehingga muncul arogansi yang sebetulnya ini dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Para alim, para ulama, asatidz wal asatidzah, para kiai, teman-teman semuanya yang kami muliakan, yang kami hormati, mudah-mudahan Anda semuanya sehat walafiat. Telah kita simak tadi yaitu penyampaian dari Haji Roma Irama, atau kritikan dari Roma Irama kepada kalangan habaib Ba'alawi. Ini beliau memberikan kritikan yang sangat tajam, kritikan yang tentunya bukan berdasarkan kebencian, tapi semata-mata mengingatkan sesama saudara seiman, ya, saling mengingatkan dalam kebenaran. Ini beliau memberikan kritikan yang tentunya ini adalah kritikan yang sangat membangun, ya, bukan menghina atau mencela. Kritikan dari Bang Haji Roma Irama terhadap oknum habaib atau oknum dari klan Ba'alawi, di mana mereka sering memonopoli apakah itu ayat Al-Quran maupun hadis atau teks-teks suci yang ini seolah-olah memberikan dukungan kepada mereka, sehingga mereka ini bisa leluasa berbuat apa saja, bahkan berbuat yang itu melanggar norma agama, melanggar syariat Islam. Tidak bisa kita pungkiri bahwanya ada beberapa oknum habaib yang memiliki akhlak yang sangat buruk, ya, memiliki perangai atau sifat yang ini jauh dari sifat-sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana sebagian mereka oknum habaib ini memiliki sikap yang arogansi atau sombong, kemudian melakukan persekusi kepada ulama Nusantara, menghina, mencaci maki. Bahkan habaib ini merasa unggul rasnya, merasa paling super di antara bangsa-bangsa yang lain, karena menurut mereka apapun yang mereka lakukan, baik itu tindakan kriminal, tindakan keji dan sebagainya, tindakan buruk lainnya, ini mereka tetap menganggap sebagai makhluk yang suci, karena di dalam tubuhnya ini mengalir darah Rasulullah SAW.
Nah, inilah kesalahan dari oknum habaib sehingga mereka menghalalkan segala cara berbuat kejahatan yang itu bertentangan dengan syariat Islam, bertentangan dengan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa yang disampaikan oleh Bang Haji Roma Indrama ini memang real sekali, fakta sekali, ada memang di masyarakat ini oknum habaib yang memang memiliki perangai yang buruk. Artinya bahwasanya habaib ini mereka bukanlah yang maksum, mereka tidak lepas untuk berbuat kejahatan. Jadi habaib ini maksum yang punya potensi untuk melakukan kesalahan, karena habaib ini manusia biasa, berbeda dengan datuknya, berbeda dengan Rasulullah SAW yang tentunya Rasulullah ini adalah maksum, terjaga dari perbuatan dosa. Dan Rasulullah tidak pernah melakukan perbuatan dosa. Ini berbeda dengan keturunannya yang juga potensi melakukan perbuatan dosa. Ya, jadi bahwasanya misi Rasulullah SAW ke muka bumi ini adalah merubah akhlak manusia. Ya, ingin bagaimana manusia berakhlak kepada samanya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kepada sesama makhluk. Ya, nah ini jadi intinya bahwasanya orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala bukan hanya berbangga-banggaan dengan nasab, berbangga-banggaan dengan ras yang merasa sebagai ras superior sehingga merendahkan ras inferior yaitu ras pribumi. Nah, ini tidak tepat bahwasanya manusia ini dinilai derajatnya ini dari nasab, tapi yang tepat bahwasanya manusia ini mulia atau tidaknya ini dilihat dari ketakwaannya, dilihat dari keimanan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dilihat dari bagaimana intensitas ibadahnya. Jadi bukan semata-mata jualan nasab ya. Islam memberikan pengajaran kepada kita semuanya bahwasanya ajaran Islam ini adalah kesetaraan. Ya, mengajarkan bahwasanya semua manusia ini setara, apapun rasanya, apapun bangsanya, apapun sukunya. Yang membedakan di antara mereka adalah bagaimana ketakwaannya, ya, bagaimana penyembahan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Ya, yang paling bertakwa tentunya yang paling banyak beribadah. Maka untuk beberapa oknum habaib ini sebagai sebuah kritikan, sebagai sebuah pelajaran agar mereka bisa bertaubat. Beberapa oknum habaib yang melakukan tindakan buruk ini mereka tidak melakukan tindakan kriminal lagi, apalagi sampai kemudian merasa sombong, merasa arogan, merasa jumawa sehingga mereka merasa diperbolehkan untuk berbuat apa saja. Nah, ini kesalahan dari habaib atau klan Ba'alawi. Mereka potensi untuk melakukan dosa, maka hendaknya kita untuk saling menasihati walaupun dia dari kalangan habaib. Ya. Jadi habaib ini tidak terjamin mesti berbuat baik. Mereka juga potensi atau ada kalanya berbuat buruk. Ya, kita tahu sebagaimana utusan Allah yaitu Nabi Nuh alaihissalam ini juga sebagai nabi yang memiliki kemuliaan, diberikan umur yang panjang, tapi sayangnya kemudian anak dan istrinya tidak beriman, tidak mau menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu artinya bahwasanya meskipun ayah seorang yang bertakwa, seorang alim, seorang kiai misalnya, maka ini tidak bisa menjamin bahwasanya anaknya nanti kelak juga akan menjadi kiai. Tapi yang membedakan di antara mereka semuanya bukan karena nasabnya, bukan golongan darah mereka, apakah mereka ini kalangan bangsawan atau rakyat jelata, maka ini tidak menjadi ukuran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Karena yang menjadi ukuran adalah ketakwaan mereka. Mau kaya, mau miskin, laki-laki, perempuan, semuanya setara. Yang membedakan di antara mereka adalah seberapa ketakwanya mereka dalam melaksanakan syariat Islam. Ya, ini jadi saya rasa apa yang disampaikan oleh Bang Haji Roma Irama itu bukanlah sebuah kesalahan,
wajar saja kemudian saling menasihati. Jadi habaib ini tidak boleh anti kritik. Ya, mereka hendaknya untuk senantiasa menerima saran dari siapapun, baik selama dari kalangan habaib maupun dari kalangan pribumi. Jangan lagi dengan adanya debat nasab ini, ya polemik nasab ini dan munculnya tesis dari Kiai Imanuddin Utsman, hendaknya untuk bisa menyadarkan dari sebagian oknum habaib yang melakukan tindakan kriminal yang ini mereka mengatasnamakan cucu dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Mau habaib mau bukan, mau Arab maupun Ajam maupun bangsa manapun, ini mereka semuanya adalah setara. Yang membedakan di antara mereka semua adalah bagaimana ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran kita semuanya. Janganlah sekali-kali kita bangga-banggakan nasab sehingga lupa untuk memperbaiki diri. Ya, lupa untuk membenahi akhlak. Ya, karena di atas nasab, di atas dari golongan darah tertentu, manusia ini adalah mereka yang paling bertakwa. Ya, maka jangan sampai di antara kita semuanya kaum muslimin merasa hebat, merasa angkuh sehingga saling membangga-banggakan nasab di antara mereka. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.